Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Doni akan menyampaikan materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Baik. Nah, untuk yang kita pelajari nanti atau hari ini, sistem peredaran darah manusia terdiri dari yang pertama, alat peredaran darah manusia. Ada jantung, pembuluh darah, kemudian sistem peredaran darah besar, sistem peredaran darah kecil, kemudian cara merawat peredaran darah, dan juga macam-macam gangguan pada alat peredaran darah manusia. Yang pertama adalah alat peredaran darah manusia, jantung ya. Bisa kalian lihat di sini ada beberapa bagian dari jantung. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, ada 4 bagian. Kalau kita atau Pak Doni singkat dengan SASIBABI, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Fungsi daripada serambi adalah menerima darah. Bisa menerima darah dari seluruh tubuh, bisa menerima darah dari paru-paru. Nah, untuk yang paru-paru ini serambi kiri. Untuk serambi kanan itu menerima darah dari seluruh tubuh. Baik, untuk bilik ada 2 ya, bilik kanan dan bilik kiri. Bilik kanan memompa ke paru-paru, sedangkan bilik kiri memompa ke seluruh bagian tubuh. Makanya di situ ada otot ya, yang lebih besar. Karena fungsinya juga besar, yaitu memompa ke seluruh bagian tubuh. Nah, bagaimana jantung bekerja? Kita lihat. Berikut adalah animasi ya. Jantung pada manusia. Ada 2 bagian di sini. Ada 4 bagian. Maksudnya 2 bagian tadi adalah darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Untuk darah yang banyak mengandung karbon dioksida, di sini tadi warnanya ungu, sedangkan yang banyak mengandung oksigen warnanya merah. Nah, di sini ada katup, memungkinkan darah tidak kembali. Nah, ini yang banyak mengandung karbon dioksida akan dipompa ke paru-paru. Sedangkan yang warna merah di sini adalah darah yang banyak mengandung oksigen yang akan dipompa keluar melalui aorta ke seluruh bagian tubuh. Ada sekat di sini. Ototnya namanya adalah otot jantung. Ada selaput namanya miokardium. Nah, di sini ada katup tricupidalis, memungkinkan darah tidak kembali. Kemudian pada jantung itu selalu bekerja. Ada namanya istilah saraf otonom. Saraf otonom di sini memungkinkan jantung tetap bekerja walaupun kita tidur. Namanya adalah saraf otonom. Jadi walaupun kita tidur malam, jantung tetap bekerja, Bekerja apa, Pak? Memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Kita lihat di sini. Ini ada animasinya. Sarafnya adalah saraf otonom ya.
selaputnya miokardium, kemudian ada sekat di sini, ada katupnya, katup trikupidalis dan bikupidalis. Baik. Sedangkan untuk pembuluh darah sendiri ada 3 macam. Kalau ini ada pembuluh nadi dan pembuluh balik nadi atau arteri. Nah, untuk pembuluh nadi ini cirinya apa? Denyutnya terasa. Biasanya bisa kita lihat di sini atau bagian pangkal leher atas ini. Nanti denyutnya terasa. Nah, itu adalah pembuluh nadi. Letaknya di bagian dalam tubuh. Agak dalam ya, berarti di otot di sini. Dindingnya tebal, kuat dan elastis, tekanan darah tinggi. Nah, jika terjadi goresan, maka darah akan keluar lebih cepat. Biasanya yang pembuluh nadi tersebut. Fungsinya apa? Membawa darah banyak mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Kalau arteri pulmonalis banyak mengandung karbon dioksida. Nanti lawannya adalah vena pulmonalis, banyak mengandung oksigen. Lanjut, untuk pembuluh balik, denyutnya tidak terasa, letaknya di permukaan tubuh, dindingnya tipis, tekanan darahnya rendah, mengalirnya lambat, membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis tadi. Nah, ini adalah bagian darah. Pak, kapiler darah itu apa? Itu cabang dari arteri atau pembuluh paling kecil. Kalau pembuluh paling besar namanya aorta, kalau paling kecil ini kapiler. Kemudian darah sendiri, nah bisa kita lihat dari 100% ya. Seumpama ini di satu tetes gitu, plasma darahnya adalah 50%. Sel darah putihnya sedikit, keping darahnya hanya 1%. Kemudian sel darah merahnya ada 44%. Bisa kita lihat kandungan darah sendiri. Ada eritrosit, sel darah merah, eritrosit. Ya. Ini tampak samping, kemudian ada plalet atau keping darah, kemudian ada leukosit. Leukosit di sini adalah sel darah putih. Fungsinya apa? Membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Kalau eritrosit membawa darah yang kaya oksigen ataupun karbon dioksida. Kalau keping darah berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah. Ini eritrosit. Nah, ini leukosit. Bentuknya macam-macam. Nah, untuk keping darah sendiri atau trombosit tadi fungsinya apa? Membekukan darah. Nah, trombosit pecah mengeluarkan trombokinase. Nah, di sini membentuk hemofili, dibantu dengan vitamin K dan garam ya. Nah, akan membentuk trombin. Kemudian terbentuk fibrinogen dan membentuk benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin nanti mengeras atau menutup luka. Nah, peredaran darah ada 2 macam, peredaran darah besar dan kecil. Bisa kita lihat di sini. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Bilik kiri mengalir aorta, kemudian ke seluruh tubuh. Sini alirannya. Ketemu serambi kanan. Atau kalau bahasa Pak Doni bisa bilik kiri, serambi kanan atau seluruh tubuh kemudian ke serambi kanan, bisa. Kemudian untuk peredaran darah kecil dari bilik kanan di sini banyak mengandung karbon dioksida, kemudian masuk ke dalam paru-paru, keluar lagi. Nah, di sini waktu keluar dari paru-paru di sini banyak mengandung oksigen, kemudian disalurkan ke serambi kiri. Kalau Pak Doni bahasanya peredaran darah besar itu bisa
bilik kiri ketemunya ke serambi kanan. Jika peredaran darah kecil, basi bilik kanan ketemunya ke serambi kiri. Baik, lanjut. Bisa kita lihat ini peredaran darah besar ya. Jantung, seluruh tubuh jantung, peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, kembali ke jantung lagi. Nah, untuk kelainan peredaran darah, ada anemia, kekurangan sel darah merah. Bukan kekurangan darah ya. Kemudian ada leukemia. Nah, di sini adalah produksi sel darah putih yang berlebihan. Akibatnya apa? Dia akan memakan sel darah merah. Akibatnya tubuh lemas. Nah, ini sangat bahaya untuk leukemia di sini. Kemudian ada hemofili, darah sukar membeku karena keturunan. Untuk di Solo sendiri dirahasiakan. Kemudian ada hipertensi, tekanan darah tinggi, ada hipotensi, nanti ada juga wasir, kemudian varises. Untuk varises di sini biasanya seperti ini. Ini pembuluh darah yang ada di bagian kaki ya, mengalami sedikit penyumbatan. Akibatnya peredaran darahnya kurang lancar. Bisa menyebabkan tenaganya mudah habis. Nah, kemudian ada talasemia. Kita lihat di sini, talasemia di sini adalah bentuk daripada sel darah merah tidak seperti mangkok. Akibatnya apa? Tidak bisa membawa atau kesulitan membawa oksigen maupun karbon dioksida. Nah, berikut adalah tabel transfusi darah. Untuk sel darah A bisa menerima dari A sendiri atau O. Orang yang mempunyai darah O bisa menerima darah dari O. Orang yang bergolongan darah B bisa menerima darah B sendiri atau dari O. Untuk AB, golongan darah AB ini bisa menerima dari golongan darah A, O ataupun B. Nah, untuk merawat alat peredaran darah, apa saja yang bisa kita lakukan? Berikut. Makan tidak berlebihan. Wah, enak Pak, makannya berlebihan sampai perut gendut. Nah, kemudian kita harus sabar agar tekanan darah kita tetap dingin. Tidak mudah marah. Pak, banyak tugasnya numpuk. Insya Allah tugas kalian sedikit. Setiap hari hanya 2 mapel. Insya Allah kalau kalian disiplin, bisa. Tidak merokok atau hindari rokok. Ini olahraga ya. Diusahakan setiap hari, setiap minggu 2 kali atau 3 kali jogging. Nah, ini rekreasi bisa sedikit menurunkan emosi ya, stres, nanti bisa rileks, tekanan darahnya bisa normal. Demikian yang bisa Pak Doni sampaikan. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.